Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tentang bahan ajar. Yang pertama itu ada pengertian bahan ajar. Konsep bahan ajar menurut National Center for Vocational Education Research Ltd, bahan ajar adalah segala sesuatu yang membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar juga pada dasarnya merupakan segala bahan, baik informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan, perencanaan, dan implementasi pembelajaran. Selanjutnya kita masih di dalam pembahasan tentang pengertian bahan ajar. Jadi, keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran tergantung pada wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan tingkat kreativitasnya dalam mengelola bahan ajar. Semakin lengkap bahan ajar yang disiapkan, maka akan semakin luas wawasan dan pemahaman guru terhadap materi, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan semakin baik. Pada dasarnya juga, bahan ajar ini dibutuhkan baik oleh guru maupun oleh siswa. Dan oleh karena itu, bahan ajar harus dirancang dan disusun sedemikian rupa agar dapat digunakan baik oleh guru maupun siswa. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu manfaat dari bahan ajar. Ternyata di dalam manfaat bahan ajar ini terbagi lagi, yaitu manfaat bahan ajar bagi guru dan manfaat bahan ajar bagi siswa. Nah, kita telusuri terlebih dahulu manfaat bahan ajar bagi guru. Yang pertama itu ada diperolehnya bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan kebutuhan siswa. Yang kedua, tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Yang ketiga, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Dan manfaat bahan ajar bagi guru yang keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan siswa. Manfaat bahan ajar bagi guru yang terakhir itu diperolehnya bahan ajar yang dapat membantu pelaksanaan pembelajaran. Nah, tadi kita sudah tahu tentang manfaat bahan ajar bagi guru. Sekarang kita masuk ke manfaat bahan ajar bagi siswa. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan guru. Dan manfaat bahan ajar yang terakhir bagi siswa itu, siswa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tujuan bahan ajar. Tujuan dari bahan ajar yang pertama, membantu siswa dalam pembelajaran sesuatu dan segala informasi yang didapat dari sumber belajar kemudian disusun dalam bentuk bahan ajar. Hal ini membuka wacana dan wahana baru bagi siswa karena materi ajar yang disampaikan adalah sesuatu yang baru dan menarik. Yang kedua, menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar. Pilihan bahan ajar yang dimaksud tidak terpaku oleh satu sumber saja, tetapi dari berbagai sumber belajar yang dapat dijadikan suatu acuan dalam penyusunan bahan ajar. Yang ketiga, memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran.
akan termudahkan karena bahan ajar disusun sendiri dan disampaikan dengan cara yang bervariatif. Tujuan bahan ajar yang terakhir itu agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Dengan berbagai jenis bahan ajar yang bervariasi, kegiatan pembelajaran diharapkan tidak monoton dan hanya terpaku oleh satu sumber buku atau di dalam kelas saja. Yang selanjutnya itu, berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, fungsi dari bahan ajar dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, fungsi dalam pembelajaran klasikal, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Yang di antara yang lain, yang A, sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan pengendalian proses pembelajaran. Dalam hal ini, siswa bersifat pasif dan belajar sesuai kecepatan siswa dalam belajar. Dan yang B, sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang kedua itu ada fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, antara lain yang A, sebagai media utama dalam proses pembelajaran, yang B, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, dan yang C, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Dan yang ketiga itu ada fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, antara lain yang A, sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok sendiri. Dan yang B, sebagai bahan pendukung bahan ajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis bahan ajar. Jadi, terdapat beberapa jenis-jenis bahan ajar menurut pandangan beberapa ahli. Bahan ajar menurut Hennig, yang pertama itu ada bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Yang kedua ada bahan ajar yang diproyeksikan. Yang ketiga ada bahan ajar audio. Dan yang keempat ada bahan ajar media. Yang selanjutnya ada bahan ajar menurut Ellington dan Rees. Nah, bahan ajar menurut Ellington dan Rees itu yang pertama ada bahan ajar cetak dan duplikatnya. Yang kedua, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan. Yang ketiga, bahan ajar audio. Yang keempat, ada bahan ajar video. Dan yang terakhir itu ada bahan ajar komputer. Jadi, dari pendapat beberapa ahli tentang jenis-jenis pengembangan bahan ajar dapat dikelompokkan dalam 2 bahan ajar besar, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Baik, mungkin cukup sampai di sini saya membuat video pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.